Pasca banjir yang melanda kawasan Jabodetabek, pemerintah akan merehabilitasi hulu daerah aliran Sungai Ciliwung di kawasan Puncak, sekaligus melakukan penertiban tata ruang di kawasan wisata Puncak. Sebagai langkah awal, Menteri Lingkungan Hidup bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bogor memasang papan pengawasan lingkungan di 4 titik dari total 33 lokasi, termasuk perkebunan teh serta kawasan wisata yang tepat berada di badan sungai. Lokasi yang diduga melakukan pelanggaran ini akan dilakukan pendalaman dan pengawasan sebelum akhirnya ditingkatkan ke penyidikan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, para pengelola dapat dikenai langkah hukum, mulai sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Pihak pengelola juga dapat dikenai kewajiban untuk membongkar bangunan permanen serta melakukan penanaman untuk pemulihan lahan kembali. Karena kawasan Puncak ini adalah satu kawasan nomor 1 tentu Taman Nasional itu Taman. 2 kawasan lindung, 3 paling rendah itu kawasan perkebunan. Nah ini luar biasa perubahannya, terjadi di mana-mana, berubah fungsi menjadi kawasan wisata yang berlomba-lomba membangun besar-besaran. Tentu ini akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang luar biasa. Oleh karena itu harus diperhatikan. Tadi yang pertama di atas sana, jadi yang kedua di seberang sudah menyaksikan tadi, ya sudah kayak kota baru tadi itu ya apa namanya sudah tahu. Kemudian di sini dulu kan perkebunan teh, ada bangunan yang lama, bangunan yang lama yang bekas perkebunan itu tidak soal. Tapi ini kami dengan perluasannya yang luar biasa, menambah bangunan-bangunan baru. Nah tentu nanti kalau warung kecil di depan aja dibongkar, warung-warung kecil dagang kaki lima dibongkar, masa yang gede-gede seperti itu kita lihat. Ya, yang rusaknya lebih besar dibiarkan, masa yang kecil diusir. Nah, tentu aturan undang-undang harus berlaku yang sama. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurrofik menyatakan bangunan-bangunan permanen di kawasan Puncak banyak yang tidak memiliki kajian analisa dampak lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2010, di kawasan ini masih terdapat 15.000 hektar kawasan hutan lindung Taman Nasional dan kawasan hutan produksi di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Sementara di tahun 2022, kawasan hutan lindung Taman Nasional dan kawasan hutan produksi di kawasan hulu Sungai Ciliwung berkurang menjadi 8.000 hektar yang diperuntukkan bagi lahan pertanian. Perubahan tersebut berimplikasi pada berkembangnya kawasan permukiman dan tempat wisata. Harusnya kan fungsinya sebagai resapan air, tidak boleh ada bangunan permanen ini. Boleh ada wisata, tapi sangat terbatas. Mulai dari penggunaan panggung-panggung, kemudian tidak boleh masif seperti ini ya. Ini tentu mengganggu hidroorologi. Kemudian ini ciri khas ini tadi kan kita sebut, jadi mulai dari min 4 meter sampai 1.300 meter itu kan langsung slope-nya menjadi curam ya. Ini kemudian sifat hujannya adalah orografis, jadi hujan ini terdorong dari bawah ke atas. Nah begitu mencapai ke dinding Gunung Gede, dia akan turun hujan, sehingga daerah puncak itu selalu banyak hujannya. Kalau kita tidak melakukan perbaikan sekarang, maka bencana-bencana berikutnya akan menunggu. Apapun yang dilakukan oleh Jakarta tidak akan merubah landscape. Jadi dibuat apa, tetap aja banjirnya di sini gitu. Penyakitnya itu di asam urat, bukan di pegelnya ini. Dikasih oleh minyak tanah, minyak oles juga nggak akan sembuh kalau cara makan kita untuk menangani asam urat nggak kita lakukan. Sehingga untuk menangani ini banjir langganan tiap hari Ciliwung ini memang harus ada kerja bareng, kita yakin lah. Selain menindak resort maupun tempat wisata yang melanggar, pemerintah juga akan memperbanyak ruang hijau di kawasan hulu. Seremoni telah dilakukan ditandai dengan penanaman bibit pohon jenis buah di sekitar Bendungan Ciawi, Jawa Barat. Diharapkan dengan aksi dan langkah penghijauan yang mulai dilakukan, memulihkan lahan kritis, memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, serta dapat mengendalikan banjir di wilayah hilir. Media Tawadu, Yudi Rahman, Daai TV.